Banyak yang nanya sama saya nih gini, Mas Wahyu, berapa gerakan atau berapa teknik retak-retak sih yang saya harus hafalkan supaya saya itu bisa dibilang mahir gitu ya. Nah itu lumayan banyak gitu, apalagi ketika mereka tuh mau ikut pelatihan saya. Nah, jawaban saya itu agak simpel sebetulnya. Jadi kalau saya pribadi, saya tidak pernah merasa mahir. Cuman kita tuh mahir ya ketika orang bilang kita mahir, itu aja ya. Jadi mahir itu bukan karena kata kita sendiri, cuman itu adalah penilaian orang tentang kita. Jadi konsep mahir itu adanya sebetulnya di situ. Jadi pengakuan orang terhadap kita. Nah, tapi kalau menjawab berapa teknik, tadi kan pertanyaannya berapa teknik gitu yang harus kita pelajarin supaya kita mahir dalam terapi ketek-ketek. Nah, tapi sebelumnya saya mau quote satu dulu. Saya ambil satu quote dari Bruce Lee. Nah, teman-teman kalau tahu Bruce Lee, aktor laga Hollywood tahun 70-an kalau nggak salah ya, kungfu ya. Dia pernah bilang gini, saya tidak takut pada satu musuh yang belajar 1000 jurus, tapi hanya melatihnya 1 kali. Tapi saya takut pada seorang musuh yang hanya menguasai 1 jurus, tapi melatih 1 jurus itu sebanyak 1000 kali. Nah, artinya apa? Artinya mau 1000 teknik, cuma kalau kita nggak pernah latih, percuma. Tapi kalau satu, ya kalau ini di terapi nggak mungkin cuma satu ya, tapi intinya cuma sedikit sedikit teknik, cuma kita latih terus sampai kita mahir di teknik itu. Ini yang akan membuat kita menjadi mahir. Nah, buktinya apa gitu ya? Nah, kalau mau bukti gini paling gampang. Teman-teman lihat di YouTube, di TikTok, di sosial media manapun yang teman-teman anggap sebagai master ketek-ketek siapa, mau dari dalam negeri, mau dari luar negeri, terserah siapapun yang teman-teman anggap master dari ketek-ketek di sosial media, coba lihat berapa teknik yang mereka pakai. Pasti tekniknya cuma itu aja. Coba ya cek, kalau nggak punya sekarang matiin konten saya ini, video saya, ganti cari master-master ketek-ketek lain yang teman-teman anggap master ya. Lihat tuh, dari video A, B, C, D, E, tekniknya yang dipakai ya itu aja. Mungkin cuma 5 teknik, 10 teknik gitu ya. Dan makanya saya itu sebetulnya kalau di tempat pelatihan saya mengajarkan tuh 20 teknik inti. Bahkan 20 ini ada yang beberapa master bilang ini kalau ngajarin 20 inti, 20 teknik ini terlalu banyak katanya. Karena yang dipakai katanya cuma 5 sampai 10. Memang benar. Jadi kalau teman-teman sudah lama di terapi ketek-ketek ya, saya udah 12 tahun lah di terapi ketek-ketek. Saya menguasai puluhan ratusan teknik, cuman yang dipakai ya rata-rata cuma di 20 teknik itu. Bahkan kalau mau jujur, rata-rata ya cuma 5 sampai 10 teknik yang sering kali dipakai. Nah, jadi gimana teman-teman harus belajar berapa? Nah, kalau teman-teman mau belajar sebanyak-banyaknya, nggak masalah. Cuman belajar sebanyak-banyaknya itu adalah dalam rangka menemukan teknik inti yang cocok dengan teman-teman. Karena gini, anggaplah sama-sama teknik untuk torakal gitu, torakal atas. Saya cocoknya adalah teknik yang dengan jongkok. Mungkin ada juga teman-teman yang cocok dengan posisi teman-teman berdiri. Itu nggak masalah. Tapi teknik inti itu biasanya ditemukan oleh teman-teman ketika teman-teman tuh sudah prakteknya banyak banget, sudah jam terbangnya tinggi, sudah belajar banyak, dan akhirnya menemukan teknik-teknik inti yang itu sangat cocok buat teman-teman. Dan akhirnya ketika praktek di dunia nyata, di dunia terapi nyata, yang dipakai paling cuma 5 sampai 10 teknik. Percaya sama saya. Maksimum itu 20 teknik itu udah banyak banget. Nah, tapi ini ada tips sedikit buat teman-teman ya. Jadi buat teman-teman tuh sebetulnya kalau mau dibilang jago ya, kalau dibilang jago, mohon maaf nih, jago, mahir itu kan definisinya masing-masing ya. Tapi kalau secara umum kita bilang mahir, tekniknya tadi teman-teman sudah dapat, anggaplah wah ini ternyata 10 sampai 20 teknik ini sudah oke banget nih, hampir semua keluhan bisa diterapi dengan ini gitu ya. Nah, teman-teman tuh sebetulnya harusnya lebih mendalami yang namanya diagnosa ya. Teman-teman harus mendalami diagnosa itu kenapa? Karena diagnosa itu adalah jendela dari sebuah terapi. Kenapa? Karena kalau diagnosanya salah, sudah pasti terapinya salah. Kok bisa gitu? Maksudnya gini, diagnosa itu adalah kegiatan untuk mencari sesuatu yang salah.
Nah, ketika kita salah diagnosa, berarti kita tidak tahu nih apa yang salah. Ketika kita tidak tahu apa yang salah, kita salah diagnosa, dan kita melakukan terapi, sudah pasti terapinya salah, teknik yang dipakai pasti salah. Kenapa? Karena kita nggak tahu yang benar yang mana, yang salah yang mana. Kita diagnosanya salah, ya udah kita pakai teknik yang kita anggap benar dengan diagnosa yang kita pakai teknik yang kita anggap bisa memperbaiki hasil diagnosa kita yang padahal diagnosanya itu salah. Makanya saran saya, setelah teman-teman bisa mendapatkan beberapa gerakan inti yang terus-terusan bisa dipakai dan hasilnya sangat bagus, teman-teman pelajari perdalam diagnosa. Karena diagnosa tidak kalah penting dengan teknik yang teman-teman akan lakukan dalam terapi. Oke, semoga itu membantu. Terus belajar terapi bersama Kironesia.